pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Mantan pendamping bikin pusing. Dulu soulmate, sekarang seteru. Babak baru perseteruan Alif Ali dengan Aska Ongi baru saja dimulai. Usai dipertemukan dengan anaknya, Alif kembali menabuh genderang perang terhadap mantan istri sirinya itu. Sudah tak menafkahi putrinya, mengapa Alif seolah menuding Aska melakoni pekerjaan tak halal? Benarkah pernikahan siri mereka tak ubahnya pernikahan kontrak? Tapi mantan pasutri yang berseteru pasca lebaran bukan cuma Alif dan Aska saja. Konflik Janita Janet dengan Alif Heidi Nur Maulid juga kembali memanas. Janet dibuat meradang dan malu lantaran rumah mewahnya di Bekasi yang digugat Alif disidak pihak kejaksaan. Benarkah Janet terancam kalah gugatan? Mengapa Alif kekeh merasa punya hak atas harta yang dibeli sang mantan istri? Bagaimana reaksi Danu Sofwan, suami Janet melihat sang istri dan mertuanya dipermalukan? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengupas di balik kisruh mantan pasangan suami istri Alif Ali dengan Aska Ongi, serta Janita Janet dengan Alif Heidi Nur Maulid. Hanya di Berita Artis Ternama, Barista. Perseteruan aktor Alif Ali Khan dengan selebgram Aska Ongi semakin meruncing. Gara-gara tak puas tidak diberi kebebasan saat bertemu putri sematawayangnya, Alif membongkar aib mantan istri sirinya itu. Alif seolah menuding Aska menafkahi putrinya dengan cara tidak halal. Karuan saja, Aska meradang panjang. Ia merasa harga dirinya sebagai wanita sekaligus ibu diinjak-injak Alif. Tapi mengapa Alif terkesan menggiring opini publik bahwa hidup Aska penuh kamuflase? Aku nggak bisa sih Mbak sebenarnya bermuka dua gitu, aku nggak bisa. Aku one karakter. Jadi aku tetap menjadi diriku sendiri, apalagi setelah perbuatan Aska terhadap aku yang sudah sangat-sangat fatal. Intinya inilah, I nggak mau sama you lah. Ya, I nggak mau sama you. You hidup baik-baik, fokus, ngurus anak, dan I doakan you dapat pekerjaan yang baik gitu. Cari pekerjaan yang benar, dalam arti ya karena anak saya di situ dikasih makan juga sama dia. Jadi saya berharap pekerjaannya semoga benar. Nih, dilihat aja sendiri. Nah, beberapa yang lain ini mungkin nggak perlu lah, mungkin udah paham lah kurang lebih seperti itulah, banyak sekali ancamannya, dia ingin menjual diri dan sebagainya. Gitu sih. Dan kalau yang ke Bali yang dia mengatakan kalau udah ada gadun yang siap untuk diri sana, ya itu benar di ke Bali. Masalah jual diri juga. Kemarin mantan dia yang sebelum aku ini, dia juga bilang mantannya jual diri. Terus sekarang dia bilang aku lagi jual diri. Itu nggak ada habisnya, kayak lagu lama tuh diputar kembali gitu loh. Cara nafkah yang nggak halal seperti apa, jadi jangan rancu gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya kerjaan ya saya masih di media sosial, caranya juga banyak kayak gitu. Endorse, live streaming yang sopan-sopan juga banyak kayak gitu. Sejak awal, pernikahan Alif dan Aska yang dihelat Desember 2018 sudah syarat konflik. Bahkan, isu KDRT dan perselingkuhan sudah mencuat di masa pengantin baru. Alif mengaku pernikahannya dengan Aska tidak didasari cinta. Sebaliknya, Aska pun menyebut pernikahannya dengan Alif hanya untuk menutupi aib. Tapi di antara mereka, ada seorang anak tak berdosa yang kelak butuh status sebagai anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama dan negara. Sayangnya, Alif dan Aska punya pandangan berbeda terkait masa depan dan kebahagiaan sang buah cinta. Sebenarnya trauma banget, jadi kayak dari yang pacaran sampai hamil, dipukul berapa kali, itu bukan cuma sekali doang kayak gitu loh, itu sampai kayak macan tutul, itu bikin inget-inget terus sih. Jadi semuanya tidak jelas sih, tidak jelas alasan-alasannya, padahal hanya dendam pribadinya yang cemburu luar biasanya sih. Tidak ada hal-hal yang membuat dia trauma, tidak terlihat sama sekali sejauh ini, setahun lebih sama sekali nggak kelihatan dia trauma.
Tapi itu hanya sebuah cerita yang dikarang sama dia aja. Padahal saya udah bilang kita tidak bisa bersama lagi. Jangan munafik lah kayak gitu. Kalau nggak mau ngejar ya nggak usah ajukan nama aku gitu, nggak usah ngajuin pernikahan, buat apa? Sedangkan aku udah nggak mau gitu. Jangan dipaksa-paksa. Istri yang pertama aja dia abaikan. 11 tahun. Apa kabar aku jadi istri yang berikutnya? Pernikahan kita tuh nggak pernah resmi, jadi aku nggak ada kayak berhak minta nafkah untuk anak, nafkah untuk aku juga aku nggak berhak kayak gitu loh. Sedangkan dia harus tahu diri juga dong, dia kan nggak pernah nikah resmi sama aku, jadi dia nggak punya hak untuk maksa-maksa ketemu anak, ngasuh anak. Dia kan punya handphone, bisa browsing lah tentang hukum Indonesia, dia tinggalnya di Indonesia, bukan tinggal di negara dia kayak gitu loh. Kalau dia mau main-main hukum ya di negara dia aja, jangan di sini. Iya, Aska seolah tak butuh pengesahan atas pernikahan sirinya dengan Alif. Ia sudah puas dengan talak secara agama dan ingin membesarkan putrinya tanpa campur tangan Alif. Tapi sebagai ayah, Alif seolah ingin menjaga nasab atau garis keturunannya. Yang jadi pertanyaan, mengapa setelah putrinya berusia 2 tahun dan semakin mirip dengannya, Alif mendadak ingin menjadi ayah idaman? Maaf nih ya, bukan gimana, tapi saya merasa di sini seperti anak saya dipergunakan sebagai senjata terhadap saya gitu. Karena dia tahu persis bagaimana sayangnya saya sama anak saya gitu loh. Dan sepertinya dia memanfaatin keadaan ini supaya saya bermohon-mohon sama dia. Iya, Alisa namanya. Dia pengen banget lah, soalnya udah sayang banget dari dia ngelahir itu. Aku udah langsung ke Jakarta, udah beliin dia kayak pakaian yang imut-imut gitu, apa semuanya udah beliin. Aku udah gendong terus, udah cium, jadi kayak gimana ya rasanya itu kan. Apalagi Alif ya, papanya itu ya, aku ya nggak tahu lah gimana dia feelnya tuh, gimana nggak ketemu anak yang kita susah berat kayak itu. Dalam sidang itsbat nikah yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, posisi Alif terpojok oleh fakta baru yang diungkap kubu Aska. Sempat membantah pernikahannya dengan wanita bernama Nuning Irpana, toh kubu Aska punya bukti valid. Tak heran, diam-diam Alif mengajukan gugatan pembatalan pernikahannya dengan Nuning ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun benarkah pernikahan yang sudah berlangsung lebih dari 1 dekade bisa dibatalkan? Seperti apa curahan hati Nuning Irpana setelah 11 tahun ditelantarkan oleh Alif? Saya pribadi, saya memang ada pernikahan sama dia gitu. Itu pernikahan itu berarti pernikahan yang sah tercatat di agama dan negara ya kan? Iya, Tanggal berapa tepatnya kalau boleh tahu? tanggalnya tanggal 28. 28 bulan? November. Bulan November, tanggal 28 bulan November 2011. tahun 2011. Iya. Saat itu pernikahan berlangsung sampai saat ini masih menjadi istri sah? Masih. Kalau mereka mengatakan, mereka bisa saja mengatakan gitu loh. Tapi saat kita mengecek, tanda tangannya salah. Dan jadi tidak bisa kita memutuskan kalau ini adalah benar. Karena masih dalam penyelidikan dan ternyata banyak kesalahan. Dan ternyata saya pun tidak ada di situ. Ternyata saya juga tidak mengenali wanita tersebut. Kalau memang dia nggak mengakui saya sebagai waktu itu dinikahin sama dia, ya nanti mungkin pengacara saya aja lah yang jawab. Kalau untuk nafkah, saya sendiri ngidupin sendiri, Mas. Maksudnya harusnya saya udah menikah kan. Tapi kan karena masalah ini saya nggak bisa untuk menikah lagi gitu kan. Harusnya dia bertanggung jawab lah ya. Saya punya ibu saya sakit. Saya juga sampai sekarang berasa mungkin ngedrop ya karena masalah ini gitu. Terus nggak tahu lah Mas harus ngomong apa gitu. Banyak lah yang mesti saya rasain gitu kan. Di paruh wawancara, Nuning tak sanggup membendung air matanya. Selama ini ia sudah bersabar menunggu tanggung jawab Alif. Tapi yang didapat hanya kecewa dan derita. Karena statusnya seolah digantung Alif.
Nuning tak bisa menikah lagi. Padahal usianya terus bertambah, sementara Alif setelah bercerai dari dirinya pernah menikah lagi dengan Nora Alexandra dan Aska Ongi. Saya mohon aja semoga dari pihak Pak Alifnya memahami perasaan saya gitu. Terus ya tolonglah selesaiin saya dengan perceraian, itu aja. Perjuangan kakak saya ini untuk menghidupi dirinya sendiri yang mungkin seharusnya dia udah ditanggung jawabin sama orang. Kalau misalkan dia nggak nikah, misalkan dia sudah menikah, pasti kan ada yang bertanggung jawab gitu kan. Betul, ada yang menafkahkan. Dan kalau misalkan seperti ini kan dia harus cari sendiri, dia harus mau kemana. Ya, di antara perseteruan Alif versus Aska yang semakin panas, ada sekeping hati yang luka. Hati seorang istri yang tak dianggap lantaran sang suami pergi di hari kedua pernikahan dan tak pernah kembali hingga kini. Lantas, bagaimana kronologi pertemuan Nuning dengan Alif hingga akhirnya mereka menikah? Bukankah pada tahun 2011 silam, Alif berhasil mendompleng nama besar kakaknya Miller Khan? Benarkah Alif menikahi Nuning demi mendapatkan visa dan izin tinggal karena ia masih berkewarganegaraan Malaysia? Itu nanti aja deh. Pokoknya saya nggak bisa jawab banyak di sini. Nanti aja dalam pas persidangan. Saya juga kurang tahu sidangnya tanggal berapa. Palingan nanti juga dikasih tahu kok. Saya sempat mencari-cari, tapi untuk dari Pak Alifnya enggak. Pak Alifnya enggak berusaha untuk menghubungi saya gitu. Kan ini juga nggak coba hubungi lagi dalam waktu dekat. Dia kan ada lawyernya juga ya, jadi untuk lawyernya aja sih yang datang-datang untuk nemuin saya gitu. Cuman saya belum bisa untuk dari pihak sana kan minta tanda tangan ini dan itu, tapi untuk saya pribadi saya belum memberikan tanda tangan apa aja. Untuk yang diharapkan sama saya, ya semoga Pak Alifnya memahamilah dengan semuanya yang seperti ini dari dulu kemana aja gitu. Kenapa pas baru ada masalah dengan Mbak Aska dia baru munculin saya gitu, atau misalkan baru deh dipermasalahkan gitu ya kan. Dulu kemana gitu. Pekan depan, kabarnya sidang pembatalan pernikahan Nuning versus Alif akan kembali digelar. Nuning yang hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia selebgram dan selebriti, hanya ingin kejelasan statusnya. Saya kan sah, masa saya hanya dibatalin begitu aja. Wanita mana yang mau, ya kan? Saya dinikahin di depan penghulu, terus saya harus ngebatalin begitu aja. Dulu dia nggak nemuin saya, nggak kayak merasa nggak butuh, padahal kan istilahnya yang saya lihat di berita kan dia punya bukunya, dokumennya, berarti kan artinya itu sudah sah kan. Dia bawa kemana-mana, itu kan artinya ada nama saya di situ. Ya kita nggak tahu, karena kemarin kan waktu ada pemanggilan pertama kita juga nggak hadir, terus terang nggak hadir karena kita bingung. Bayangin mas, kita orang yang nggak pernah berurusan sama pengadilan, nggak ada kehidupan kita benar-benar normal yang masyarakat biasa yang kerjanya udah kerja cari uang menjalani kehidupan seperti biasa, tiba-tiba udah seperti ini dan nggak punya, tadinya kita memang belum ada kuasa hukum gitu kan ya, kita akhirnya putuskan untuk kita jangan hadir dulu deh karena kita bingung kita harus ngapain dan kita sangat takut, terus terang kita sangat takut sama sesuatu yang berurusan proses dengan hukum. Konflik panjang pasca perceraian juga dialami oleh pedangdut Jenita Janet dan Alif Hedi Nur Maulid. Benarkah mendekati sidang putusan harta gonogini, Janet stres memikirkan rumah mewahnya yang terancam direbut Alif?
Pemirsa, perseteruan Jenita Janet dengan Alif Hedi Nurmaulid kian memanas. Sudah hampir 1 tahun, kasus harta gonogini antara Janet dengan Alif masih alot disidangkan. Ya, hingga kini Alif rupanya merasa berhak akan harta yang sudah dihasilkan bersama selama dirinya menikah dengan Janet. Terlebih selama 9 tahun, Alif turut mengawal kesuksesan Janet sebagai manajer. Bahkan Alif beberapa kali pasang badan saat Janet tersandung kasus hukum. Hanya saja sejak bercerai, Janet ingin meluruskan peran Arif sebagai suami sekaligus manajernya. Menurut pelantun lagu Di Reject itu, sebagai manajer Alif digaji bulanan dan tak pernah menggunakan gaji bulanannya itu untuk menafkahi keluarga. Itu sebabnya Janet merasa mantan suaminya itu sama sekali tidak memiliki hak atas harta yang dibelinya dari kristalisasi keringatnya. Kita membangun karir Jenita Janet itu bersama-sama. Nah, terus yang keduanya, saya meridoi dia berkarir. Kalau saya tidak meridoi, mungkin dia tidak akan jadi apa-apa karena ridho suami itu kan ridho Tuhan. Kemudian saya selama ini juga selalu ikhlas gitu, meskipun dia tidak menjalankan kewajibannya di rumah tangga, di rumah sebagai seorang istri. Saya ikhlas karena apa? Karena mungkin dia capek juga. Kita sama-sama capek sampai di rumah. Dan akhirnya ya saya mengerjakan semuanya gitu, di luar maupun di rumah gitu ya, saya kerjakan. Jadi ya udah, itu harusnya menjadi pertimbangan buat dia gitu loh, bahwa pengorbanan saya pun sangat besar gitu di karirnya dia. Saya benar-benar memproduksi diri saya sendiri. Saya nggak masuk label, saya nggak punya manajemen. Jadi saya meng-hire tim saya, manajer, termasuk di dalamnya itu Alif, mantan saya, Alif Hedi. Itu saya tarik sebagai manajer supaya dia dapat penghasilan, supaya dia juga nggak susah-susah untuk ngelamar kerja ke tempat lain. Sebenarnya sih niat saya gitu, dan supaya juga dia bisa saya urus juga ketika saya bekerja gitu loh, sekalian gitu loh. Sebenarnya bukannya mau memanfaatkan sebagai suami gitu kan, ngerjain ini, ngerjain itu semua nggak gratis loh, semua saya bayar. Dari mulai dia sebagai manajer saya bayar, ada gaji pokoknya. Dia ngedit video pun, dia bikin video klip pun, dia minta bayaran 3 juta satu video. Jadi nggak ada yang gratis. Tapi genderang perang yang memperebutkan harta gonogini semakin keras ditabuhkan. Yang teranyar, rumah mewah Janet di kawasan Bekasi yang sudah diberikan Janet untuk kedua orang tuanya disidak pihak kejaksaan karena rumah itu merupakan bagian dari harta yang digugat Alif. Hal ini tentu saja membuat Janet merasa malu dan geram lantaran Janet merasa mantan suaminya itu tidak ikut andil untuk membeli rumah tersebut. Ya sekarang gimana ya pemirsa? Kalau misalnya itu bener-bener nggak ada campur tangan, misalnya itu bukan uang dari tabungan kami, misalnya gini, ini beli rumah setengah-setengah deh buat DP-nya, buat nyicilnya deh gitu. Ini kan enggak, ini bener-bener uang dari tabungan saya sendiri, ini hak saya nih, saya dari kocek tabungan saya beliin rumah dan itu yang dituntutkan. Jadi ya miris aja gitu ya. Kalau niat nih saya sebagai perempuan yang meminta harta gonogini terhadap harta-harta yang sudah dia dapat selama berumah tangga dengan saya. Tapi teh, kapan sih teh pihak pengadilan ke rumah teteh ngecek? Hari apa teh? Pas bulan puasa kemarin, mungkin seminggu sebelum Lebaran ya. Makanya orang tuaku ya sampai sakit kemarin. Bapakku sampai, ya itu namanya orang tua kan tidak mau, selalu menyembunyikan perasaan sedihnya gitu loh. Mengenai sidak rumah, itu sebetulnya bukan sidak ya. Itu adalah sidang disente di mana hakim datang ke lokasi aset-aset dalam pernikahan. Mereka mensurvei batas-batas rumah dan kendaraan, dan itu sudah diberitahukan jauh-jauh hari. Nah, jadi kalau kita lihat selama pernikahan kan banyak juga nih aset-aset yang udah dibeli atau harta yang sudah didapat. Dan di situ banyak juga yang nggak dimasukin oleh saudara penggugat, oleh si penggugat.
ada beberapa kendaraan motor besar selain Harley ya, itu ada 2 unit dan itu harganya udah ratusan juta juga. Mas Alif memastikan ke kami dia hanya meminta 3 dari 6 aset yang kami gugat. Apa 3 itu adalah motor Harley 1 dan saat ini sudah memang di tangan kami. Baru yang kedua adalah Honda Civic yang warna putih dan yang ketiga itu adalah rumah di Pura Melati Indah. Dengan catatan bahwa klien kami akan melanjutkan cicilan kredit rumah yang di Pura Melati Indah dan akan mengganti uang yang sudah dibayarkan oleh Mbak JJ dalam mencicil kredit rumah tersebut sejak putusan perceraian. Lantas, apa kata pakar hukum pernikahan perihal perseteruan harta gonogini antara Janet dengan Alif? Benarkah Alif memiliki hak atas aset-aset yang dimiliki Janet selama menikah dengan dirinya? Apabila harta itu diperoleh selama dalam perkawinan, baik atas usaha istri atau usaha suami atau usaha suami istri, itu disebut harta bersama. Nah, kalau harta bersama, apabila terjadi perceraian, artinya dia cerai mati atau cerai hidup, katakanlah dia cerai hidup, itu masing-masing dibagi 2 menurut pasal 97 kompilasi hukum Islam. Itu untuk orang Islam. Nah, seperti itu. Nah, kecuali kalau di antara suami istri bersangkutan itu ada perjanjian pemisahan harta perkawinan. Nah, kalau ada perjanjian pemisahan harta perkawinan, dalam hal ini, itu berarti di antara mereka terpisah. Jadi harta yang diperoleh atas usaha suami itu hak suami, harta yang diperoleh atas usaha istri itu hak istri. Perseteruannya dengan Alif di meja hijau rupanya tak mengganggu keharmonisan Janet dengan Danu. Bahkan, pasangan ini justru sibuk dengan bisnis barunya di bidang kuliner. Ya, orang mah lagi berharap dapat gonogini, saya mah sama suami lagi fokus merangkai masa depan, membangun masa depan dengan karya-karya, dengan bisnis-bisnis yang bisa kita buka. Dan mungkin satu ya, saya punya prinsip bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Gak boleh ngerepotin orang, gak boleh jadi beban. Ya, yang pasti ini bukan hal yang mudah nih, udah berlarut-larut, udah panjang juga. Saya emang gak mau ikut campur terlalu jauh. Ya, yang pasti ya itu masa kamu selesaikan, saya cuma bisa support. Kalau dia sedih, saya menyiapkan bahu untuk dia bersandar, menyekat matanya, ya itu udah tugas tanggung jawab saya. Yang pasti ya, laki-laki tuh harus tahu kodratnya. Gengsi dan harga diri mungkin tak bisa dinilai dengan rupiah. Faktanya, demi kemenangan di matras hukum, Janet dan Alif rela melakukan segalanya. Cinta yang pernah ada seolah tak berarti karena tak sepaham soal harta gonogini. Netizen pun makin penasaran kapan perseteruan Janet versus Alif akan berakhir, kapan pula konflik Alif Ali melawan Aska Ongi diputus pengadilan. Yang pasti, netizen yang bijak berharap drama perseteruan mereka akan segera berakhir. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.